Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian pada hari ini? Apakah baik-baik saja? Apa ada yang sakit? Oke, baik semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, saya ingin mengecek kehadiran kalian satu persatu. Mohon yang hadir tolong tunjuk tangan. Baik. Oke, pada hari ini hanya satu orang saja yang tidak masuk ya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan gaya pada struktur. Tujuan pembelajaran kali ini kita lebih bisa memahami tentang gaya-gaya pada struktur. Baik, saya mulai saja ya materi pertama. Baik, di materi pertama ada pengertian dari gaya sendiri. Gaya ini dalam mekanika titik ini adalah suatu muatan yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan yang terjadi. Artinya setiap bangunan yang ada itu terjadi gaya yang bekerja. Selanjutnya jadi di dalam suatu bangunan itu banyak terjadi komposisi gaya. Gaya yang pertama itu ada gaya koliner. Gaya koliner ini gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Ini contohnya P1 dengan arah ke kanan yang berarti bernilai positif, dengan yang P3-nya ke arah kiri yang berarti bernilai negatif. Dan yang kedua ada gaya konkuren. Gaya konkuren ini bisa disebut gaya yang garis kerjanya itu berpotongan melalui satu titik. Ini ada contoh P1, P2, dan P3 yang berpotongan dengan satu titik. Baik, selanjutnya ada gaya non konkuren. Sini ada gambar P1, P2, dan P3 dengan garis-garis potongnya itu tidak berpotongan satu sama lain. Jadi yang maksudnya konkuren ini berarti gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan yang lain tidak pada satu garis lurus. Dan yang terakhir ada gaya sejajar. Jadi pada gaya sejajar ini gaya yang garis kerjanya itu sejajar mulai dari satu sama lain. Ini ada contoh dari gambar P1, P2, P3 yang garis kerjanya itu sejajar dari semua gaya-gaya yang ada. Oke, dari pembahasan telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya atau materinya kurang jelas atau kalian tidak mendengarkan pembahasan yang tadi saya bahaskan? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan coba tanya kalian satu persatu. Coba kamu tadi, apa itu pengertian dari gaya? Ya, jawabannya lumayan bagus.
Coba kamu sebutin apa saja komposisi dari gaya. Oke, baik. Karena kalian sudah mengerti, saya akan coba memberikan kalian tugas cara berkelompok. Kalian harus kerjakan pada hari ini. Baik, baik. Sekarang kalian coba buat kelompok kalian masing-masing. Maksimal kelompoknya itu 5 orang. 5 orang nanti yang untuk yang presentasi itu harus semuanya, jangan hanya perwakilan saja, jadi semuanya ikut terlibat dalam diskusi kali ini. Tugas kalian itu hanya menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan di depan teman kalian masing-masing. Udah itu saja. Baik, selanjutnya saya akan beri contoh gambaran mengenai tentang tugas-tugas nanti. Ini merupakan contoh dari materi tadi. Di sini ada gambar dari gaya yang terjadi pada struktur bangunan. Nah, di sini ada dengan P dengan 10 km. Jadi di sini garis dari P1, P2, P3 ini bisa kita bilang ini merupakan salah satu contoh yang terjadi pada bangunan, yaitu garis sejajar, yang dimana garis kerjanya itu sejajar satu sama lain. Jadi untuk tugas kalian yaitu ini. Baik, pada tugas kalian pada kesempatan kali ini, coba kalian perhatikan gambar di samping tentang gaya yang terjadi pada struktur bangunan. Coba kalian diskusikan dan kalian cari tahu informasi mengenai gaya yang terjadi pada gambar tersebut. Kalian cari tahu, kemudian kalian analisis dan kalian simpulkan tentang gaya-gaya yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian setelah kalian menyimpulkan gaya tersebut, coba kalian presentasikan hasil kinerja kalian kepada teman-teman kalian, apa yang tadi kalian sudah dapat secara berkelompok. Baik, kita mulai saja diskusinya. Diskusinya hanya berlangsung selama 5 menit. Kalian diskusikan sekarang. Baik, dalam tadi pembahasan yang telah tadi kalian diskusikan, jadi gaya yang telah ditunjukkan tadi merupakan gaya koliner, yaitu gaya yang terletak pada satu garis lurus. Jadi gaya tersebut bernilai positif karena gaya tersebut tanda panahnya mengarah ke kanan. Tugas-tugas kalian sudah saya lihat. Tugas-tugas kalian lumayan bagus, dengan hasil yang bagus. Kalian juga mampu mengerjakan tugas kalian dengan bagus. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya, coba kalian baca-baca lagi tentang materi yang saya berikan agar kalian bisa lebih paham lagi mengenai tentang pada struktur bangunan. Untuk tugas itu saya berikan tugas lagi, nanti saya akan kirimkan tugas kalian. Untuk banyak itu saja pembelajaran pada kali ini. Coba kalian bisa paham lagi mengenai gaya-gaya yang terjadi pada struktur bangunan. Saya harap kalian mengerti tentang materi-materi ini agar kalian bisa menambah ilmu lagi, lebih dalam lagi, supaya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.